dalam kajian perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Bab yang kita bahas tentang al-yaumu al-akhir, yaitu hari akhirat. Sebelum ini sudah kita jelaskan mengapa disebut al-yaumu al-akhir, hari yang terakhir. Lalu bagaimana keadaan manusia ketika datangnya hari berbangkit. Setiap manusia yang meninggal dimanapun kuburnya, baik di dalam lautan, di dalam sungai, terbakar, dimangsa hewan buas ataupun hilang, tak diketahui keberadaannya, maka semua manusia itu pasti akan dikumpulkan kelak di bumi mahsyar. Sesuai dengan namanya mahsyar, yaitu tempat berkumpul. Maka ketika manusia setelah berkumpul, keadaan ketika itu seperti cara meninggalnya. Maksudnya ialah orang yang bangkit dari kuburnya nanti sesuai cara matinya. Dan orang yang mati itu sesuai cara kebiasaannya. Yub'atsu kullu abadin ala ma mata alaih. Seseorang hamba dibangkitkan di yaumil akhir, di bumi mahsyar, sesuai cara meninggalnya. Dan meninggal kita ini sesuai cara kehidupan kita di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan kebaikan dan juga bentangkan jalan keburukan. Dua jalan itu manusialah yang memilihnya. Jika dia ingin kelak di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung, masuk ke surganya, hidup kekal di sana, maka dia memilih jalan kebaikan. Tapi sebaliknya, jika memilih jalan keburukan, maka otomatis dia akan mendapatkan kerugian, tempat kembalinya neraka Jahannam, ma'wahum Jahannam. Jadi manusia, siapapun dia, kelak di akhirat tidak bisa beralasan untuk mengelak dari segala azab yang akan menimpanya, karena di dunia itu sudah diberikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangkitlah manusia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta matanya, pekak telinganya, bisu mulutnya, tersungkur wajahnya, ukurannya yang kecil sehingga kemudian terpijak-pijak, terinjak-injak oleh yang lain, wajahnya hitam legam, kemudian merasakan ketakutan yang luar biasa. Inilah satu kelompok manusia yang dibangkitkan. Di sisi lain ada pula orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, bergembira, wajahnya berseri-seri dan hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia dibagi kepada dua kelompok tersebut, maka kakinya tidak akan diperbolehkan untuk melangkah sebelum ditanyai kepadanya 4 perkara, yaitu ilmu yang dia miliki, kemana ia amalkan, fisik yang diberikan, untuk apa ia gunakan, harta yang diberikan Allah, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Dan juga ditanya ketika itu apa saja yang mereka perbuat di hidup selama hidup di dunia. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Maka setelah itu semua terjadi, manusia atau orang-orang yang berada di mahsyar itu akan melanjutkan perjalanan menuju al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-haud ataupun telaga itu ada dua. Yang pertama disebut dengan telaga al-Kautsar. Yang kedua disebut al-haud. Di sini para ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan al-haud itu adalah al-kausar, al-kausar itu adalah al-haud. Tetapi tidak semua ulama sepakat. Ada yang mengatakan al-haud itu letaknya di surga, al-kausar itu letaknya di surga, sementara al-haud itu letaknya di bumi mahsyar. Untuk apa al-haud diletakkan di bumi mahsyar? Karena keadaan ketika itu sangat panas, sehingga kemudian setiap orang ingin minum dari telaga tersebut. Maka Rasulullah katakan, innalikulli nabiyyin haudun. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki al-haud, memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan mereka, para nabi itu berbangga-banggaan siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan. Dan saya berharap telagaku inilah yang paling banyak pengunjungnya, kata Rasulullah. Ini bermakna Rasulullah berharap umatnya kelak dapat singgah di telaga tersebut untuk meneguk air yang sudah disiapkan, untuk meneguk air telaga tersebut untuk menghilangkan kehausan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang ketika ingin mendekati telaga tersebut diusir oleh para malaikat, sehingga kemudian mereka tidak dapat meneguk setetes pun air telaga itu. Kata penjaga ketika itu, suhkon, pergi engkau jauh dari sini, jangan mendekat, tidak diizinkan untuk meneguk setetes pun telaga yang berada di sini. Maka kemudian orang ini pun bersedih sehingga tidak mendapatkan sedikit pun air telaga tersebut. Padahal kalaulah seseorang meneguk setetes saja, kata Rasulullah, tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Begitulah kedahsyatan air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi mahsyar ini. Lalu mengapa mereka diusir? Apa perbuatan-perbuatan yang kemudian menyebabkan mereka terusir? Maka insya Allah akan kita jelaskan nanti setelah kita menjelaskan keistimewaan telaga tersebut. Karena memang penting bagi kita untuk meneguk telaga itu. Sebagaimana sampaikan Rasulullah, keistimewaan telaga Nabi itu pertama, tidak akan merasakan haus selamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man syariba minhu syarbatan lam yazma ba'daha abadan. Siapa yang meneguk sekali teguk saja, lam yazma, dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Kemudian telaga ini lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Ini ciri fisiknya. Dan juga lebih wangi daripada minyak kasturi, dan juga cangkir-cangkir yang disediakan di pinggir-pinggir telaga itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Artinya ketika itu tidak akan kekurangan saking banyaknya. Abdullah ibni Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin. Telagaku itu luasnya sejauh 1 bulan perjalanan. Dalam satu riwayat disebutkan jaraknya antara Makkah Al-Mukarramah hingga ke Aila atau Elia. Elia itu adalah bumi Palestina. Itulah lebarnya telaga Rasulullah SAW. Ma'uhu abiyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski. Dan aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Wa kizanuhu
sementara cangkirnya kan nujumis sama bagaikan bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yazma'u abada. Siapa yang meminumnya ia tidak akan haus selama-lamanya. Inilah ciri fisik telaga Rasulullah. Yang pertama, airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, kemudian aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan cangkirnya berjejer di pinggir-pinggir telaga itu seperti bintang-bintang di langit. Nah, siapa saja yang mampu dan diberi izin untuk minum tidak akan haus selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, telaga Nabi ini sangat-sangat indah sekali dan sangat diharapkan oleh setiap umatnya ketika itu untuk meneguk setetes ataupun dua tetes air telaga tersebut. Nah, mengapa ada sebagian orang yang dilarang, sebagian orang yang diusir oleh Rasulullah SAW ataupun para malaikat yang hadir di situ? Yang pertama kata Rasulullah SAW, alasannya ialah mereka yang murtad. Jadi mereka yang murtad itulah kelompok pertama yang akan diusir. Orang yang murtad, semua amal ibadahnya tidak dinilai oleh Allah, sia-sia. Walaupun dia pernah membangun masjid, walaupun dia pernah haji, umroh, bersedekah, apapun kebaikan yang dia lakukan, yang namanya murtad, maka seluruh amal ibadahnya berguguran dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, murtad inilah yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa yang diusahakan selama hidup di dunia sedikit pun tidak dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? An Abdullah ibni Ubaidillah ibni Abi Mulaika annahu sami'a Aisyata, dari Abdullah bin Ubaid bin Abi Mulaikata, bahwasanya dia mendengar Aisyah takul berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, wa huwa baina zahrani ashabihi, dia berada di tengah-tengah sahabatnya, inni alal haudi, sesungguhnya aku berada di telagaku, antaziru may yaridu alayya minkum, aku menunggu orang-orang yang menghampirinya di antara kalian. Fa wallahi, demi Allah, la yuqtata'anna duni rijalun fala aqulanna ay rabbi minni wa min ummati innaka la tadri ma amilu ba'daka ma zalu yarji'una ala aqabihim. Menunggu siapa saja yang datang kepadaku dari kalian, demi Allah, sungguh di sana ada beberapa orang yang disingkirkan dariku. Jadi mereka ini mengaku-ngaku sebagai umat Muhammad. Lalu mereka pun mendekati telaga tersebut. Kata Rasulullah, orang-orang itu disingkirkan dariku. Lalu aku pun berkata, ya Allah, mereka itu masih tergolong dari umatku. Tetapi dijawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka itu selalu bertolak belakang dari ajaranmu. Nah, menurut para ulama, bertolak belakang dari ajaranmu mereka yang keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang murtad. Intinya apa yang poin pertama ini, orang yang murtad dari agamanya tidak akan dibalasi semua amal baik. Ada beberapa perbuatan amal kita atau amal manusia ini juga tidak dibalas. Murtad satu. Yang kedua, orang yang musyrik. Yang ketiga, orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Ingin dipuji, ingin disanjung,
ingin dilihat amalnya. Maka amal-amal orang yang ingin dipuji batal. Bapak, ibu, atau ada orang yang bersedekah ingin namanya disebut-sebut, batal. Berkurban supaya disebut-sebut, maka kemudian dia pun cerita ke sana dan kemari, batal. Atau dia membantu orang, sudah dibantunya orang ini, kemudian orang ini menjadi orang sukses, lalu orang ini menyebut-nyebut kebaikannya, sampaikanlah ke si fulan, ke si fulan, ke si fulan, lalu kemudian terdengarlah oleh orang yang dibantunya itu, tak senang hatinya, itu pun amalnya menjadi gugur. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Janganlah jadikan amalmu itu wala tubtilu, dan janganlah batalkan shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau batalkan pahala-pahala sedekahmu itu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima. Tapi kan Ustaz, terkadang kita hidup ini ada orang-orang yang sudah kita bantu tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih ataupun tidak seseorang kepada kita, jangan dipedulikan. Karena kita membantu orang bukan ingin dibalas seperti kita membantu dia. Cukuplah Allah yang membalas apa yang sudah kita perbuat. Tapi orang ini kita luansan, enggak ingat sama sekali. Itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas ketika kita membantunya dahulu, kita niatkan karena Allah saja. Sebab ketika kita membantu orang, jangan pernah berpikir ketika kita membantu orang, jangan pernah berpikir bahwasanya kita membantu ketika itu sedang melapangkan kesulitannya. Bukan itu cara berpikirnya. Ketika kita membantu orang, maka dalam pikiran kita adalah saat itu kita sedang melapangkan urusan kita. Bukan urusan orang yang kita lapangkan, tapi urusan kita. Mengapa begitu? Bukankah kita melapangkan urusan orang di dunia? Ya, kalau di dunia. Tetapi kata Rasulullah, ketika kita melapangkan urusan orang di dunia, Allah akan lapangkan urusan kita di akhirat. Jadi sesungguhnya ketika kita menolong orang, saat itu kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah ketika di bumi mahsyar nantinya. Jadi persoalan orang itu berterima kasih ataupun tidak, ingat dia ataupun tidak, itu bukan soal kita. Soal kita adalah jika kita ingin membantunya, maka tafadhol, silakan dibantu. Jika tidak ingin membantunya, ya sudah, tidak ada masalah. Karena ketika kita membantu seorang, sesungguhnya kita sedang membantu dirinya sendiri. Kalau disebut-sebut, kemudian disakiti hati orang yang kita bantu, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekahmu, pahala amalmu dengan cara menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit ataupun menyakiti hati si penerima. Jelas di sini Bapak Ibu. Maka nanti jauhkan sifat itu, karena itu adalah cara syaitan untuk menggugurkan amal-amal kebaikan kita. Itulah cara syaitan. Syaitan itu halus sekali, pandai sekali dia bermain. Dipermainkan akal kita, dipermainkan perasaan kita, dan lain sebagainya. Ini yang pertama, orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok pertama yang diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun malaikat yang menjaga di situ. Yang kedua, orang-orang munafik. Munafik itu maknanya menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebohongan dia. Tak sesuai di muka dan belakang. Itulah intinya. Munafik dari kata nafak. Nafak itu artinya terowongan atau lubang yang berada dalam tanah. Masuk di lubang A, keluar di lubang B. Masuk di satu tempat, keluar di tempat yang lain. Itu namanya nafak.
Kata munafik diambil dari kata nafaq. Maka orang munafik ini beda di muka, beda di belakang. A yang disampaikan di depan, B yang disampaikan di belakang, tak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Maka orang-orang munafik itu kelak di akhirat saat ingin mendekat ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, suhqan suhqan, pergi engkau jauh. Itu disampaikan dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad, hadis yang sangat panjang sekali. Kita ambil di pertengahan, qala bal antum ashabi, tapi kalian itu adalah sahabatku, wa ikhwanil ladzi lam ya'tu ba'du, sementara saudaraku orang yang datang kemudian. Wa ana faratuhum 'alal haud, aku tunggu mereka di telaga. Faqalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ba'du? Dari mana engkau tahu umatmu yang datang kemudian itu, sementara engkau tidak bertemu seperti kami bertemu dengan engkau, sahabatmu? Kata sahabat ini, qala ara'aita law anna rajulan kana lahu khairun ghurrun muhajjalatun baina zahrani khairin buhmin duhmin alam yakun ya'rifuha? Tahukah engkau kalau ada seseorang yang memiliki kuda, kuda ini bercahaya terang, mukanya putih, wajahnya di antara kuda-kuda yang lain yang hitam legam, yang semuanya berwarna gelap, kata Rasulullah. Bisakah kalian membedakannya antara kuda-kuda yang tadi? Maka sahabat menjawab, qalu bala, tentu ya Rasulullah, sangat mudah sekali membedakan di antara kuda-kuda yang banyak itu satu kuda yang berwarna putih. Lalu kemudian Rasul katakan, fa innahum ya'tu yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, maka begitu juga aku sangat mudah membedakan antara umatku dari umat-umat yang lain, yaitu setiap wajah anggota wudu yang mereka basuh memancarkan cahaya yang begitu terang. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku tunggu mereka di telagaku. Summa qala, kemudian berkata, ala yazudanna rijalun minkum ala haudi kama yazudul ba'iru dalu unadihim ala halumma. Kemudian Rasul pun memanggil umatnya itu, fayuqalu innahum baddalu ba'daka ya Rasulullah, kata malaikat ketika itu bukan umatmu, mereka telah menipu, berbuat seleweng, berbuat menyimpang setelah engkau meninggal. Innahum baddalu ba'daka fa'akulu suhqan, maka umatmu itu sudah mengubah-ubah ajaran-ajaran. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mendukung kezaliman. Inilah yang berat, orang-orang yang mendukung kezaliman. Yang pertama tadi sangat mudah untuk dihindari. Insya Allah istiqomah kita di atas agama Islam ini, kita tidak akan meninggal dalam keadaan murtad. Minta saja kepada Allah agar istiqomah. Yang kedua, kita jauhi ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah itu mudah kita lakukan. Tapi yang ketiga ini, orang-orang yang mendukung kezaliman. Dia tak merasa saat itu sedang mendukung kezaliman, tapi sejatinya dia sedang berbuat zalim dan bersama orang-orang yang zalim. Apa kata Rasulullah SAW? An-Nafi' ibni Umar qala, dari Ibni Umar qala Rasulullah SAW, sayakunu alaikum umara'u, akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, ya'murunakum bima la yaf'alun, mereka memerintahkan kalian tapi mereka tidak berbuat. Maknanya ini tentang akhir zaman. Akan muncul nanti di akhir zaman umat pemimpin-pemimpin yang hanya pandai memerintah tapi tidak berbuat.
Maknanya pandai memerintah ini yang pandai beretorika, konsepnya bagus, cara bicaranya bagus, kemudian idenya cemerlang. Kalau kita dengar visi dan misinya sangat-sangat bagus sekali. Tetapi kata Rasulullah, ya'murunakum bima la yaf'alun. Mereka itu pandai menyuruh, bayarlah pajak, tapi dia tak bayar pajak. Bayar, mengabdilah ke negara ini. Mari kita majukan negara ini. Pandai sekali untuk membangun retorika, narasi-narasi yang indah, tapi kemudian la yaf'alun, tapi satu pun mereka tidak lakukan. Nah, pemimpin seperti ini pastilah pemimpin yang zalim, karena pandainya menyuruh, tidak pandai berbuat. Apa kata Rasulullah? Faman saddaqa bikadzbihim, siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa a'ana ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka. Jadi ada dua, yang membenarkan kedustaan mereka. Apa maknanya? Sudah jelas pemimpin itu berbohong, berdusta, tidak ada fakta, tidak ada bukti yang dia lakukan, tapi kemudian ini orang seakan-akan mengatakan dia sudah berbuat banyak, dia sudah mengabdi ke negara ini dan itu, dan dia bela mati-matian. Yang membela itu pastilah orang-orang cerdas, pastilah orang-orang berilmu. Kalau kita yang awam-awam ini nggak pandai kita membela, dan suara kita pun tidak didengar, maka musibah bagi orang-orang yang berilmu di akhir zaman nanti. Mereka tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Itu juga musibah bagi kalangan intelektual ataupun para ulama. Karena para ulama dibagi oleh ulama itu sendiri kepada dua, ulama Bani Israel, ulamanya Bani Israel, ulama yang menyimpang, atau ulama usu, ulama yang jahat. Yang kedua, ulama Rabbani, ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dan perkataannya sejalan. Nah, tak mungkin ulama-ulama yang perkataan dan perbuatannya sejalan itu membenarkan kebohongan seorang penguasa. Nah, jika ada seorang ulama, kaum intelektual yang membenarkan kebohongan penguasa itu, membela mati-matian, dan bahkan ikut di situ dalam satu barisan, kata Rasulullah di akhirat nanti, falaisa minni, dia itu bukanlah bagian dari aku. Begitu Rasul tegas. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin, kita langsung kepada contoh saja, kalau ada di antara kaum muslimin yang membela kezaliman, mulai dari tingkat RT misalnya, ini ada PRT sini, dan jelas salah, PRT-nya dibela juga. Tingkat RW, dulu jadi PRW, sekarang enggak lagi. Jadi apa lagi? Camat, jadi bupati, wali kota, jadi bupati, jadi presiden, jadi apapun dia, kalau tampak itu salah, jangan pernah untuk dibela. Kalau dibela, Rasul katakan falaisa minni, apalagi ikut membantu, menolong apa yang dilakukan oleh penguasa yang zalim tersebut. Maka kata Rasulullah, falaisa minni, bukanlah dia itu kelompokku, walastu minhu, aku bukan darinya, walan yarida alayya al-hawda, tak akan pernah dia bisa singgah di telagaku ini, kata Rasulullah. Nah, itulah yang ketiga. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hindari poin yang ketiga ini. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya dipenuhi duniawi. Orang yang hatinya dipenuhi dengan duniawi. Apa maknanya penuhi duniawi? Apapun yang dilakukan di dunia ini tidak satu pun diniatkan karena Allah. Nah, ini memang sangat parah sekali orang semacam ini. Apapun yang dilakukannya tidak ada kecuali ingin dipuji, ingin mendapatkan kesenangan duniawi. An Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, kharaja yauman, keluar pada suatu hari, fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyiti, yaitu menyolatkan orang-orang yang syahid di medan Uhud. Summan sarafa ilal minbar, kemudian dia pun pergi ke mimbar dan bersabda, berkhutbah, inni faratukum alal haud, aku tunggukan di telagaku, wa ana syahidun alaikum, dan aku akan bersaksi terhadap kalian. Wa inni, dan sesungguhnya, wallahi demi Allah, la anzuru ila haudi al-ana, aku akan tengok kalian, aku akan tunggu kalian. Wa inni qad utitu mafatiha khazainil ardi, dan aku telah diberikan kunci-kunci pembendaharaan bumi. Au mafatil ardi, wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku bi, aku yang aku takutkan bukanlah kalian berbuat syirik sepeninggalku, walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha, akan tetapi kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia tetapi lupa akan kehidupan akhirat. Konteks hadis ini ketika perang Uhud, karena di perang Uhud kata Rasulullah, kalian yang berada di Jabal Rumat, para pemanah, jangan tinggalkan posisi kalian, jangan tinggalkan posisi kalian apapun yang terjadi di kami. Walaupun kami menang ataupun kalah, tetap berada di posisi kalian. Ketika kaum muslimin mendapati kemenangan, akhirnya kemudian yang di atas tadi ingin turun karena keadaan sudah menang. Akhirnya mereka pun turun, tinggallah beberapa orang yang berada di bukit Uhud tadi. Ketika itu Khalid bin Walid pun berputar dari belakang dan menyerang. Intinya kaum muslimin mengalami kekalahan. Mengapa kalah? Karena mereka mengejar harta rampasan perang. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar harta rampasan perang yang berada di depan mata. Maka kata Rasulullah, aku takutkan bukan perbuatan syirik, tetapi ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, kalian lupa akan kewajiban. Apa kewajiban mereka? Menjaga kaum muslimin dari bukit Uhud. Kalau seandainya ada pasukan yang menyerang secara tiba-tiba, maka pasukan pemanah ini bisa menghentikannya. Tapi ternyata pasukan berpanah ini sudah turun, meninggalkan posisinya. Tinggallah beberapa orang saja di sana yang kemudian tidak mampu menghadang pasukan Khalid bin Walid. Ini konteks ketika itu. Kalau konteks sekarang bagaimana? Konteks sekarang orang yang terlalu sibuk mencari kehidupan dunia sehingga lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita terkadang sedih, Bapak Ibu. Mencari kehidupan dunia itu tak terlarang. Silakan kumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa dengan zat yang memberikan harta itu. Hartanya sudah banyak, rumah sudah besar, profesinya sudah sangat bagus, duitnya sudah miliaran dalam ATM-nya, di bank yang dia simpan, tetapi ketika datang panggilan Allah berat kakinya. Ketika datang panggilan Allah susah sekali. Ketika diajak untuk berkorban berat sekali. Ketika diajak untuk bersedekah berat sekali. Tetapi kalau beli barang-barang kebutuhannya 10, 20, 30 juta terasa ringan. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika berkaitan dengan kehidupan dunia, bukan main, ringan tangan untuk mendapatkannya tanpa merasa kesulitan. Tetapi ketika dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingannya di akhirat, maka terasa berat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Aku tak khawatir dengan orang-orang yang berbuat syirik setelahku, karena itu mudah untuk dicegah. Ketika disampaikan ini syirik, ini dosa, jangan dibuat. Tetapi ketika orang lalai karena kehidupan dunianya, inilah yang sangat sulit untuk diubah. Kalau dia diberi hidayah di umur 50-60, dia datang ke masjid. Kalau tidak, maka sampai mati dia tidak sampai ke rumah Allah tersebut. Kita tengok saja dalam konkret kita, Bapak Ibu, berapa persen yang sholat 5 waktu ke masjid. Bisa kita tengok, orangnya itu saja.
Dan yang ikut majelis ilmu berapa persen pula? Itu saja. Dan orang yang bersedekah berapa persen? Itu juga orangnya. Padahal bukan tidak ada orang lain, bukan mereka miskin juga, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang mampu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamudda ainaika ila man mata'na bihi zahratul hayatid dunya. Jangan engkau palingkan matamu itu kepada kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia itu seperti bunga kehidupan, zahratul hayatid dunya. Kenapa Allah katakan kehidupan dunia seperti bunga kehidupan? Karena melalaikan. Itulah sebenarnya Bapak Ibu. Membuat orang tertipu daya, membuat orang terpana. Tak terasa umur sudah 40, tak terasa umur sudah 50, tak terasa umur sudah 60, seakan-akan baru kemarin dia menikmati kehidupan dunia ini. Rupa-rupanya uban sudah tumbuh di kepala, rupa-rupanya tulang punggung sudah mulai melemah. Akhirnya kemudian muncullah penyesalan. Ingin ke masjid susah, ingin berbuat baik susah. Kenapa? Karena tidak terbiasa tadi. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelak orang-orang seperti itu, Rasul katakan, aku tidak akan terima dia di telagaku itu. Apa ruginya Ustaz? Seperti yang kita katakan di awal tadi, rugi sekali. Karena ketika itu begitu panas, dalam keadaan panas itu tentu setiap orang ingin meneguk air telaga tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang diusir oleh Rasulullah nantinya adalah orang-orang yang membenci keturunan Rasulullah. Adakah keturunan Rasulullah sampai hari ini? Ya, ada. Di Yaman, di Mesir, di Indonesia, di belahan bumi ini ada. Bahkan nanti di akhir zaman, pemimpin kaum muslimin Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahdi maknanya diberi petunjuk. Nama asli daripada Imam Mahdi yaitu Muhammad bin Abdullah, keturunan daripada Al-Hasan. Al-Hasan anak daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib istrinya Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sampai akhir zaman nanti keturunan Nabi itu tetap ada. Nah, ada orang-orang yang kemudian membenci, dan hari ini pun kita mendengar di dalam WhatsApp, Facebook, YouTube ada yang membenci. Bahkan ada yang membuat tulisan namanya Imaduddin, yang membuat tesis di mana kata dia bahwasanya habaib di Indonesia ini bukan keturunan Nabi tetapi keturunan Yahudi. Na'udzubillah. Yang sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak kita miliki pengetahuan tentangnya. Jangan sampai kita membenci orang atau memusuhi orang karena ada sentimen-sentimen ataupun permasalahan-permasalahan di masa yang lalu. Kalau permasalahan kita dengan pribadi personal orang, ya sudah, kita musuhi orang itu saja. Jangan pula satu orang yang bermasalah lumbungnya itu dihabiskan. Maka ini tidak benar. Maka oleh sebab itu Rasulullah katakan jangan pernah membenci keturunan Rasulullah. Kalau dia terlalu ngelunjak bagaimana Ustaz? Ya orang itu saja, yang lain jangan diikut-ikutkan. Memang ada juga yang perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya, kasar terkadang, kemudian berbuat semena-mena. Ada juga yang memperjualkan agama ini dengan macam-macam dalil. Yang semacam ini jangan diikuti. Ikuti yang baik-baik. Semua di dunia ini kan seperti itu. Umat Islam ini ada yang baik, ada yang tak baik. Ulama itu ada yang baik, ada yang tak baik. Jangan kita sampai ada satu dua orang yang tidak baik, semuanya dihukumi tidak baik. Percuma jadi ustaz. Kemarin ustaz itu mencuri, ustaz yang itu yang mencuri. Tapi tidaklah semua ustaz itu berbuat seperti itu. Karena syaitan itu akan terus menggoda manusia sampai manusia itu tergelincir. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? An Zaid ibn Thabit qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inni tarikun fikum khalifataini." Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian kitabullahi hablun mandud bainas sama'i wal ard. Kitab Allah yaitu tali yang terbentang antara langit dan bumi, atau di antara langit dan bumi, dan itrati min ahli baiti, yaitu keturunan dari ahli baitku. Wa innahuma layatafarraqu, dua itu tidak akan terpisahkan. Kitabullah dan keturunan Rasulullah, dua ini tak bisa terpisahkan. Kalau ada tadi yang tidak sesuai perbuatannya, kita tinggalkan yang begitu. 1, 2 orang, 5 orang, tidak mungkin gara-gara satu tetes, apa istilahnya itu, satu tetes nila rusak susu sebelanga. Yang sampai gara-gara 2, 3 orang itu kita menghukumi buruk bagi semua orang yang tadi. Jelas di sini Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara ke masjid hilang sendalnya sekali, kemudian menghukumi semua masjid tidak baik. Ini tidak boleh. Karena begitu juga tidak boleh kita menghukumi semua orang sama. Wa innahuma la yatafarraqa, dua itu tak akan pernah terpisahkan hatta yarida alayya al-hawda, sampai orang itu menemuiku di telaganya. Apa kesimpulannya kata para ulama? Bahwasanya kitabullah dan keturunan Rasulullah SAW dua sejalan yang bisa kita pegang ucapannya. Kalau dia menjadi orang yang baik ataupun menjadi panutan, menjadi ulama yang sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Kalau sudah menyimpang dia Bapak Ibu, jangan diikuti. Karena ada juga yang menyimpang, yang dijadikan lelangnya sorban Habib 30 juta. Itu jangan dibeli yang begitu, itu jualan. Itu tabib namanya begitu. Jangan diikuti yang begitu. Ikuti yang perkataannya benar, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Tapi kalau jual dia tisu ini harganya cuma sekian, paling 5.000. Ketika dilapkan ke keringat Habib jadi 5 juta. Itu tak boleh. Itu namanya menjual belikan agama. Karena ini keringat Habib, maka itu jangan diambil yang begitu. Tapi masih banyak yang baik-baik yang bisa kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan ini. Yang terakhir yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ini penting nih Bapak Ibu. Karena di tempat kami banyak anak ini tidak berbakti kepada orang tua. Apa bukti tak berbakti kepada orang tua? Ketika orang tua itu sudah renta, dia pun tidak mengunjungnya lagi. Ketika orang tua ini sudah jauh dari orang tua ini, tidak dia tengok sama sekali. Dan terkadang ada orang tua kita ini yang sudah meninggal, suaminya, ayah kita. Kayak emak saya itu, ayah saya sudah meninggal. Saya tak bisa mengasuh emak saya. Adik saya tak ada pun di situ. Saya katakan, "Mak, kalau mak pengen menikah, menikahlah mak. Jangan pernah seorang anak melarang orang tuanya menikah." Karena di tempat kami di Palas itu begitu Bapak Ibu. Dia katakan, "Mak, jangan nikah dengan begini-begini." Apa hak anak? Datang kepada saya, "Apa hak anak?" Saya bilang, "Saya punya ayah saya sudah meninggal." Saya bilang ke mak saya, "Mak, kalau nikah silakan." Saya ngomong begitu. Kalau bisa carilah yang sesuai dengan kita, rajin ibadahnya. Karena kalau sudah tua ini tak perlu lagi dunia. Jangan cari lagi seperti muda dulu. Cari yang bagus ibadahnya supaya sama-sama kita nanti menjadi penghuni surga. Saya katakan seperti itu. Akhirnya mak saya pun menikah. Boleh kita melarang sebagai anak? Tidak boleh Bapak Ibu. Kalau ada seperti itu yang di tempat kita ini. Karena problem itu banyak hari ini. Takutlah inilah itulah, macam-macam problem. Di sini Rasul katakan secara jelas. Apa kata Rasulullah? An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah, "Barru aba'akum tabarrakum abana'ukum." Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anakmu kelak akan berbuat baik kepadamu. Ini hukum sebab akibat. Berbuat baik kepada orang tua, nanti anak itu akan berbuat baik kepada orang itu, kepada maknya maksudnya. Jadi anak berbuat baik kepada ayah atau maknya,
maka nanti anak dia akan berbuat baik pula kepada dia. Ini hukum sebab akibatnya. Wa ifu an nisaikum ta'ifu nisaukum falam wa man tunussila ilaihi falam yaqbal lam yarid alayya al-hawda. Dan bersifat pemaaflah kepada istri-istri kalian, barang siapa yang mengingkarinya maka amalnya tidak diterima dan tidak akan diberi izin untuk memasuki telagaku. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ini jelas sekali Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau nanti kita melihat ada anak yang tak boleh izin ini dan itu, maka sekali lagi anak tidak punya hak sama sekali. Kalaupun orang tua itu melangsungkan keinginannya tanpa diberitahu kepada anak, apakah orang tua itu salah? Tidak. Tidak ada yang salah di situ. Bahkan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena terbimbinglah dia, semakin dekat dia, kecuali anak itu bisa mengawal, menemani ibunya atau ayahnya sepanjang masa, setiap hari. Kalau bisa seperti itu, maka juga tidak ada hak bagi anak tadi. Maka itulah yang saya katakan kepada mak saya. Baru 3 tahun meninggal ayah saya itu, saya katakan, tak apa-apa mak, kami berlima adik-beradik pak. Saya paling besar, dia bukan baru. Saya pulang itu palingan sekali 4 bulan, sekali 5 bulan, telepon saja. Adik saya di Pekanbaru juga, adik saya lagi di Pekanbaru juga, bertiga di Pekanbaru. Yang satu lagi di Jawa berempat, yang satu lagi ngurus suami dan anaknya. Tinggallah mak saya itu bolak-balik sendiri. Saya bilang, tinggallah sama kami mak. Yang namanya orang tua tak akan mau tinggal dengan anaknya, tak akan mau. Karena ya wajar saja, rumah itu sudah lama ditempatin dan sebagainya. Lalu kemudian saya beri solusi, dah silakan. Kalau mak mau cari laki lagi, silakanlah. Izinkan sepenuhnya. Nah, ini pun berarti yang ini itu Bapak Ibu. Karena babnya memang ini sekarang. Pas babnya itu, kalau orang anak yang melarang orang tua itu dan dia tidak bertobat, tidak minta maaf kepada orang tuanya, kata Rasulullah, falam yakbal, amalnya itu bisa tertolak. Kenapa bisa tertolak? Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah, ridallah fi ridal walidain, dan sukhtullah, murkanya Allah itu murka pada orang tua. Jadi tidak bisa seorang anak semena-mena. Bahkan kalaupun orang tua itu, mohon maaf, kafir misalnya, bolehlah anak semena-mena? Enggak boleh juga. Karena iman tidak bisa kita paksakan. La ikraha fid din. Ini dicontohkan oleh Ustaz Felix Xiao. Ustaz Felix Xiao itu muslim Pak. Orang tuanya tidak. Apakah dia bergaduh? Tidak boleh. Anak itu enggak boleh memaksanya. Tengok dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati, wahai ayahku, ikutilah aku. Inilah agama yang lurus. Jangan kau ikuti syaitan. Enggak pernah dihardiknya. Padahal berbeda keyakinan. Intinya apa? Seorang anak tidak punya hak menentukan, memaksa orang tuanya. Kalau itu dilakukan, kata Rasulullah, wa man tunussila ilaihi, siapa yang mengingkarinya, falam yakbal, maka amalnya tidak diterima, lam yarid alayya al-hawdah, dia tidak akan diizinkan memasuki telagaku. Ini menunjukkan posisi orang tua itu sangat mulia dan sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 6 perkara yang menyebabkan seseorang terhalang dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah Bapak Ibu, yang poin terakhir tadi, tiba-tiba anak menentukan 100% kehidupan orang tuanya. Betapa sedihnya dia. Pastilah dia sedih. Selama ini sudah disekolahkan, dibiayai sedemikian rupa, tiba-tiba ada keinginannya karena di hari tuanya itu tidak ada teman yang mendampingi, tentu dia sedih. Itu sebabnya di barat itu mereka kalau tidak menikah dicarikan robot. Makanya sekarang ada robot tuh Pak. Karena orang tua tuh kalau sendiri di rumah sedih, dia sepi. Diberi robot inilah yang menjadi temannya. Kalau enggak lagi, maka kemudian mereka diantar ke tempat tertentu. Tapi beda dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang itu luar biasa. Kalau orang Jepang itu
mereka memuliakan orang tuanya karena dianggap itu sebagai hoki. Wallahu a'lam bishawab. Inilah mungkin 6 perkara yang dapat menghalangi seorang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti orang-orang yang diizinkan masuk itu juga ada 6 kelompok. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ada pertanyaan Pak RT? Ya. Ada Ibu? Tidak ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.